MG, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Budi Wicaksono MPD. Saya akan menjelaskan tentang penalaran dalam bahasa Indonesia. Dan baiklah, teman-teman simak saja dan perhatikan di video berikutnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Definisi penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan pada suatu data atau fakta yang ada pada satu kesimpulan. Dan ada pun penalaran menurut beberapa pakar, yaitu kerap berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, dan petunjuk yang menuju kepada satu kesimpulan. Dan menurut Beckley berpendapat bahwa penalaran merupakan suatu konsep yang paling umum menunjukkan pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan yang diketahui. Dan menurut Surya Sumantri mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengetahuan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran. Penalaran memiliki ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri, yaitu dilakukan dengan sadar, berdasarkan atas sesuatu yang sudah diketahui, sistematis, terarah dan bertujuan, menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan, keputusan, atau sikap yang baru. Premis berupa pengalaman atau pengetahuan, bahkan teori yang telah diperoleh, pola pemikiran tertentu, dan sifat empiris rasional. Adapun ciri-ciri penalaran secara detail, yaitu ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, logis. Logis adalah suatu penalaran yang harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif pada data yang sahih. Selanjutnya, analitis. Analitis yang berarti kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikir tertentu. Dan yang terakhir, rasional. Rasional adalah merupakan suatu fakta atau kenyataan yang mana dapat dipikirkan secara mendalam. Dalam pembahasan penalaran, penalaran memiliki pengertian penalaran induktif dan deduktif. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atau fakta yang bersifat khusus. Contohnya, premis 1, kerbau punya mata, premis 2, anjing punya mata, premis 3, kucing punya mata. Kesimpulannya, setiap hewan punya mata. Dan penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpengaruh atau berpangkai pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Contohnya, premis 1, semua hewan punya mata, premis 2, kucing termasuk hewan, dan kesimpulannya adalah kucing punya mata. Di dalam penalaran ada juga salah nalar. Salah nalar adalah penalaran yang tidak syahih. Kesimpulannya yang keliru atau sesat atau kesesatan. Ada beberapa macam salah nalar, yaitu generalisasi, terlalu luas. Salah nalar ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi salah.
analogi atau analogi yang salah. Ini terjadi bila menganalogikan sesuatu dengan anggapan persamaan pada regu yang lain. Argumentasi bidik orang disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penalaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.